Ibu tanyakan tadi kan pada awal, kenapa kok jangkrik itu langsung jadi jangkrik kecil, nggak melewati kelompok? Ya, karena dia mengalami metamorfosis tidak sempurna. Jadi dia langsung menjadi belalang muda atau jangkrik muda. Nah, telur sendiri, yaitu telur belalang betina bertelur, lalu meletakkan telur-telurnya di dalam tanah atau di daun. Jadi dia meletakkan telurnya itu di tanah atau di daun. Lalu setelah telur menjadi nimfa atau belalang muda. Nah, setelah telur menetas, keluarlah nimfa atau belalang muda. Nimfa ini mirip dengan belalang dewasa tapi lebih kecil dan belum memiliki sayap yang sempurna. Jadi dia masih kecil. Terus selanjutnya ada imago atau belalang dewasa. Setelah beberapa kali berganti kulit, nimfa akan menjadi belalang dewasa yang memiliki sayap dan siap untuk terbang. Nah, ini proses metamorfosis tidak sempurna pada belalang. Jadi ini ada telur dulu, telurnya menetas menjadi nimfa atau belalang kecil. Nah, ini terus dia mengalami proses jadi belalang dewasa. Jadi cuma berupa ukurannya. Iya, cuma berubah ukurannya aja, betul. Nah, dengan memahami metamorfosis, kita bisa melihat perubahan yang menakjubkan dalam siklus hidup hewan yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan mereka. Sampai sini ada yang ditanyakan anak-anak? Tidak, Bu. Tidak. Paham. Oke, sekarang kita melihat dioramanya. Ayo, sama-sama diamati dioramanya. Ayo maju ke depan. Oke, kita maju ke depan untuk melihat dioramanya. Semuanya maju, ayo. Ya, ini jadi telurnya, ya, ini telur. Terus ini nanti jadi nimfa. Nah, ini jadi belalang dewasa. Keren banget. Ya, ya itu. Oke, sudah paham ya? Ini jangan terus semangat. 1, 2, 3. Semangat. Sudah fresh? Fresh kan? Panas dong. Oke, selanjutnya yaitu kita mengerjakan LKPD. Dibagi kelompok ya. Ini 2. Ini 2. Ini 2. Silakan dikerjakan. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Ya, bisa semua. Apakah beliau ibu anak dalam dari yang dewasa? Iya. Ini bentuk tubuh tak pernah tubuh dalam dua itu bentuk tubuh. Bentuk tubuh kan berarti nggak berubah. Sayapnya kan? Iya.
beda kan? Enggak, berubah dari yang awalnya sayapnya kecil, tapi kan bentuknya kan berubah lagi. Kayak metamorfosis sempurna itu kan berubah jadi kepompong menjadi ulat, menjadi bentuk ulat itu bentuknya kan berubah. Tidak, ada kita. Sudah anak? Sudah. Sebentar ya, ditunggu temannya yang lain ya. Ayo tinggal siapa tinggal Mbak Berita ya? Sudah. Sudah? Oke, sekarang masing-masing kelompok maju untuk mempresentasikan hasilnya. Ayo satu anak, silakan. Kelompok satu. Ulfi, ayo kelompok satu. Mbak Jania. Oke, silakan Mbak Jania. Oke, dari kelompok saya ini Bacakan permasalahannya dulu. Ini ada permasalahannya. kan semuanya sudah baca Ibu. Ya, coba bacakan Mbak Jania. Yuk. Permasalahan yang ada di lembar kegiatan ini yaitu di halaman belakang rumah kita banyak ditemukan belalang. Suatu hari kita melihat belalang kecil yang bentuknya mirip belalang dewasa, tapi belum punya sayap. Kita penasaran dan bertanya, apakah belalang kecil itu anak belalang? Kenapa bentuknya hampir sama seperti belalang besar? Apakah semua hewan mengalami perubahan tubuh seperti ini saat tumbuh dewasa? Nah, itu pertanyaan kita. Nah, jawaban yang kami berikan yaitu yang pertama ada soal, yaitu apakah belalang mengalami perubahan bentuk pada saat tumbuh? Jawaban kami yaitu ya. Ya, betul. Yang kedua, apakah bentuk tubuh anak belalang sangat berbeda? Dua loh. Dari tok saya apa? Awalnya kan bentuk saya. Oh, no, tapi gak kuat. Ya wes, cek nomor dua jawabannya ya. Iya. Apakah anak belalang sangat berbeda dari yang dewasa? Jawabannya iya. Apa yang ketiga, apa nama jenis perubahan ini? Yaitu metamorfosis tidak sempurna. Oke, dipotong. Lakukannya. Oh ya, kita tepuk wow ya untuk pacarnya ya. Tepuk wow. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow. Keren. Oke, nomor dua silakan Mbak Aini. Mbak Maulida. Maaf. Ada tiga. Oh, ada tiga. Kira ada dua. Berhubung tadi sudah dibacakan permasalahannya, jadi aku mau langsung soal dan jawaban aja. Ya. Nah, untuk soal yang pertama, apakah belalang mengalami perubahan bentuk saat tumbuh? Jawabannya iya. Lalu yang kedua, apakah bentuk tubuh anak belalang sangat berbeda dari yang dewasa? Jawabannya iya. Ada perbedaan antara yang kecil dan dewasa. Lalu yang terakhir, apa nama jenis perubahan tersebut? Jadi nama jenis perubahan tersebut yaitu metamorfosis tidak sempurna. Oke, good job, Mbak Maulida. Sekali lagi kita kasih tepuk wow untuk Mbak Maulida. Tepuk wow. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow, keren. Selanjutnya kelompok terakhir. Oke, Mbak Aini silakan maju. Ini dari kelompok 3 dari aku sama Kita. Nomor 1, apakah belalang mengalami perubahan bentuk saat tumbuh? Jawabannya iya, karena melalui metamorfosis tidak sempurna. Lalu yang kedua, apakah bentuk tubuh anak belalang sangat berbeda dari yang dewasa? Perbedaannya hanya pada sayap, jadi terdapat perbedaan. Terus yang ketiga, apa nama jenis perubahan ini? Namanya metamorfosis tidak sempurna.